Sorry, ada masalah kayaknya di jaringannya Gala. Kita coba lagi. Hmm, Ya. dah, Nah, sip. berarti backgroundmu harus ganti memang. Halo Nggar, Ya, halo gimana Gal. kabarnya? Baik. Ya. Yes. Ini kita Gimana, ngobrol. gimana, gimana, gimana? Ini lumayan isu yang panas. Jadi kita harus hati-hati Gal Ya, ngomongnya ya, ini. ya. Ya ini sebenarnya tujuannya sih cuma meluruskan berita yang mungkin orang-orang nggak paham. Jadi kan kita harus menyeimbangkan informasi ya. Mau orang ngomong A silahkan, tapi kita dari pihak yang tahu sebaiknya juga kita klarifikasi. Dalam hal ini kan kita ini masalah sensitif soalnya ya, masalah Ya. bisnis, masalah uang. Ini aku langsung sudah merangkum banyak pertanyaan Gal. Jadi mendingan kita Ya, langsung ya. jawab pertanyaan dari orang-orang aja ya. Jadi yang Monggo, silakan. pertama, jadi ini yang pertama ditanyakan, ini terkait sama kapasitasmu sebagai orang yang terlibat langsung di BPJS JKN. Ini kan ada beredar ya akhir-akhir ini, biasa kan kita sosmed. Jadi namanya angka klaim rumah sakit itu yang kesannya besar banget itu loh Gal. Pasti pernah tahu ya. Ada itu Ya, beredar ya, ke ya, orang awam, ya, terus ya, ya. akhirnya bikin orang awam juga mikirnya, wah, pantesan ini rumah sakit sekarang malah cari-cari pasien, melakukan rapid test massal, nyari-nyari pasien yang sehat dibikin sakit supaya klaim COVID turun, uang yang seolah-olah jumlahnya segitu besarnya itu bakal turun, Gal. Gimana kalau dari Ya, JKN sendiri, ya. apa memang benar ada klaim itu, terus apa memang gimana caranya mengklaim, dan apa memang sudah ada yang dapat, gimana cerita? Ya, Nggar. Jadi mungkin ya Nggar ya. Sebelumnya mungkin ya intinya saya ini dokter ya sebenarnya ya. Hmm, Jadi jadi kebetulan dipercaya jadi ngurusin masalah jaminan kesehatan nasional lah. mm-mm, Saya ada di ketua Pokja Jaminan Kesehatan Nasional di pusat, Pogi pusat ya, mm-mm, terutama ngurusin masalah Opjin ya. Terus di mm-mm. Surabaya jadi TKMKB. Jadi sedikit banyak baca-baca peraturan lah. Zaman dulu saya waktu jadi dokter bacanya cuma textbook, sekarang terpaksa baca-baca peraturan karena semua Hmm, semua sumber-sumber dari aturan-aturan pembiayaan dan lain sebagainya tentunya ada di peraturan ya. Nah, mm-mm, di peraturan ini monggo bebas. Jadi setiap orang, setiap rakyat Indonesia ya bisa banget melihat peraturan-peraturan itu kalau ah, misalnya mau monggo. Tapi jujur saya tetap pekerjaan utama saya itu klinisi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang saya nggak paham, nanti nanti mungkin saya bilang nggak paham. Ini opini aja ya. hmm, Jadi dan saya juga bukan sarjana kesehatan masyarakat, ahli keuangan dan lain hmm, sebagainya. Cuma saya mungkin akan membahas dari sisi peraturan ya. Jadi mm-mm, memang ya lagi-lagi karena sekarang relatif banyak kita work from home ya, banyak hmm, lihat handphone, banyak lihat itu dan lain sebagainya. Jadi share itu gampang sekali. Jadi memang mm-mm, uh, dalam hal ini pemerintah itu pemerintah hadir dalam wabah ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa wabah ini bukan milik BPJS ya. Jadi hmm, ada peraturan presiden tentang jaminan kesehatan nasional di tahun 2018 kalau nggak salah keluar itu yang paling baru itu menyebutkan bahwa jadi
mereka ngatur nih manfaat-manfaat yang bisa diklaim BPJS mana. Salah satu manfaat yang nggak bisa diklaim BPJS itu contohnya misalnya nih, kesuburan ya, gangguan kesuburan, Hmm. infertilitas, estetik, itu nggak ditanggung BPJS. Dan salah satunya di sana disebutkan adalah wabah, ya wabah. Jadi Hmm. itu sudah murni, BPJS ini nggak ikut-ikut nih dalam masalah pembiayaan terhadap COVID-19. Nah, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan, ya peraturannya kalau nggak salah ada di Kepmenkes ya, Kepmenkes nomor 238 tentang masalah petunjuk teknis klaim ya. Di sana memang kalau kita baca harganya saya nggak tahu fantastis apa enggak ya. Mungkin kalau saya boleh share, yang paling murah itu sekitar 7,5 juta, ya 7,5 juta per hari. Hmm. Dan yang Hmm. paling mahal itu mungkin kalau nggak salah 16,5 juta. Itu kalau kita menggunakan ventilator dan lain sebagainya. Hmm. Secara Hmm. umum dokter nggak tahu menahu ya. Uang itu cukup apa enggak ya? Karena kan Hmm. kita harus tahu semua bahwa investasi untuk ngurusin masalah COVID ini cukup besar ya. Jadi Hmm. misalnya contohnya dari yang paling kecil aja 7,5 juta cukup apa enggak untuk membayari ruang isolasi sendiri, dia Hmm. harus dapat obat antibiotik, dia harus Hmm. perawatan, yang rawat harus pakai APD lengkap. Jadi jadi mungkin kita harus pikirkan bersama apakah harga itu layak, kebesaran, kekecilan, yang paling tahu tentunya rumah sakit karena rumah sakit akan menghitung nih ya. Cuma Hmm. apapun itu perlu dipahami bersama, rasanya itu nggak perlu diperdebatkan deh. Apapun itu rumah sakit itu pasti akan berusaha keras untuk mengusahakan yang terbaik lah untuk masalah wabah ini. Misalnya pun ada untung, harapan saya, ini harapan ya, opini ya, saya nggak tahu rumah sakit mengerjakan apa enggak, tapi harapan saya rumah sakit itu bisa menggunakan keuntungan itu untuk membuat alur Pengembangan. COVID Hmm. supaya lebih aman lah. Jadi nambahin Hmm. ruang isolasi lagi, Benar, benar. nambahin ruang Hmm. ini, ruang itu. Karena kalau misalnya rumah sakit nggak ada dana dari pemerintah, mau mau dapat uang dari mana? Jadi masalah cukup atau enggak itu sifatnya relatif ya. Masalah cukup atau enggak Hmm. sifatnya relatif. Tapi klaim itu jangan dilihat sebagai wah ini kok pemerintah menggelontorkan dana, enggak. Itu justru adalah apa ya kayak tanggung jawabnya pemerintah memberikan dana ke fasilitas kesehatan untuk bisa bekerja di era Hmm. COVID ini kan harus membayari tenaga kesehatan, bayari cleaning service-nya juga masih ada ya, Hmm. Hmm. ngurusin desinfektan dan lain sebagainya. Sekarang beda caranya, Hmm. sterilisasi gimana. Kita tahu N95 harganya mahal dan lain sebagainya. Hmm. Harus dipakai Hmm. berapa kali, sehari visitnya berapa kali, kalau ada tindakan ini, tindakan itu, ventilator, antibiotik. Harganya Hmm. obat mungkin Ninggar tahu sendiri karena dokter penyakit dalam. Hmm. Harganya obat juga nggak kalah fantastis ya. Hmm. Jadi menurut saya harga itu saya nggak tahu cukup apa enggak. Dan satu lagi yang paling penting, Ninggar, uh, uang-uang itu turunnya ke fasilitas kesehatan ya. Jadi Hmm. kalau ngomong dokter berbisnis itu kayaknya jauh sekali ya. Sejak zaman jaminan kesehatan nasional, jadi Hmm. jaminan kesehatan nasional pun uang, jadi hubungan antara pembayar sama rumah sakit itu hubungannya ya. Jadi Hmm. kita ngomongnya fasilitas kesehatan ya, rujukan tingkat lanjut kalau rumah sakit itu ya. Jadi dari pemerintah bayarnya ke FKRTL. Kalau misalnya JKN dari BPJS bayarnya ke FKRTL atau ke rumah sakit. Nah, Hmm. dokter dapatnya dari mana? Nah, sangat 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 kita tidak tahu ya. Setiap Hmm. setiap Hmm. setiap rumah sakit punya cara-cara tersendiri. Nah, itu yang mungkin harus dibenahi di Indonesia ya. Karena dokter sendiri sebenarnya kasihan. Di sini posisinya kasihan. Kalau 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 di luar negeri mungkin kita tahu dokter itu Hmm. dibayarnya secara salary ya, enggak ya. Hmm. Dan Hmm. sebulan dia dapatnya berapa sehingga dia Hmm. kerjanya appropriate nih, kerjanya appropriate. Kamu sehari harus 8 jam, nggak boleh lebih dari itu. Kamu jaganya Hmm. kayak gini dan sebagainya. Tapi di Indonesia ini cara-cara pembiayaannya memang relatif masih belum diatur. Ya. Jadi Hmm. peraturan Menteri Kesehatan dan lain sebagainya itu cuma mengatur bagaimana mekanisme pembiayaan dari BPJS atau dari pemerintah ke rumah sakit. Tapi mereka tidak Hmm. mengatur bagaimana cara membiayai, memberikan jasa pelayanan untuk dokternya. Jadi Dokter. Hmm. caranya beda-beda. Kalau pemerintah mungkin ada peraturannya ya, peraturan Hmm. BLUD namanya, peraturan rumah sakit dan lain sebagainya.
Tapi kalau misalnya swasta, terutama swasta nih ya, swasta, Hmm. mereka tergantung dengan direktur rumah sakit itu sendiri-sendiri. Jadi caranya macam-macam, caranya Hmm. macam-macam. Jadi kalau misalnya sesuai dengan judulnya dibilang dokter berbisnis, saya rasa kok nggak bisa ya. Yang bisa kita lakukan cuma kita berfokus ngerawat pasiennya. Untuk Hmm. masalah pembiayaannya kita biasanya Nggak nggak pernah terlalu mikir. Hmm. mikir, ya. Mungkin zaman Hmm. dulu ya enggak ya, mungkin zaman dulu kalau JKN mungkin sering dengar bahwa dokter klaimnya baru keluar 3 bulan, jadi dokter dapat klaimnya 3 bulan yang lalu. Jadi kayak kayak Hmm. saya gini misalnya Juni, mungkin klaim BPJS yang keluar itu baru klaim yang Mei, April. Jadi kita sudah Hmm. kerja nih 3 bulan yang lalu, Hmm. klaimnya baru keluar sekarang, baru dibiayai sekarang. Mungkin Hmm. kalau di luar negeri pada protes semua ya. Mungkin kalau di luar Hmm. negeri pada protes semua. Tapi di sini insya Allah dokter-dokter relatif relatif baik lah ya. Begitu kan masih mau ya. Tapi apapun itu ya kita sesuai dengan sumpah dokter ya. Apapun Hmm. itu kesehatan penderita senantiasa kita utamakan. Memang sistem kesehatan, sistem pembiayaan dan lain sebagainya harus dibenahi untuk dokter pada khususnya. Cuma saya rasa kalau dokter berbisnis, dokter mata duitan susah sekali karena uang itu masuknya ke rumah sakit bukan ke dokter. Mungkin itu penting. Kalau klaimnya yang tadi katanya banyak itu ada syarat-syarat tertentu nggak sih, Gal, untuk bisa dapat klaim itu terkait dengan COVID sekarang? Oke, oke. Ini pertanyaan yang cukup menarik juga. Jadi Hmm. intinya klaim itu akan keluar setelah ada verifikasi dari BPJS ya. Hmm. Jadi walaupun uangnya itu asalnya dari pemerintah, dari APBN Hmm. ya, dari APBN, Hmm. tapi tetap klaim itu akan diverifikasi oleh BPJS. Seperti kita ketahui bersama, BPJS ini sudah terbiasa banget memverifikasi dari Hmm. masalah yang klaimnya BPJS itu juga diverifikasi oleh BPJS sendiri. Untuk Hmm. klaim APBN ini diverifikasi sama BPJS. BPJS itu pasti akan melihat nih, klaimnya ini layak bayar atau enggak, Hmm. sesuai peraturan ya atau enggak, kan ada aturan-aturannya. Nah, kalau Hmm. misalnya enggak bisa ya dispute, maksudnya Hmm. nggak dibayar. Jadi nggak serta merta wah ini kalau ada COVID pasti dibayar, nggak selalu ya. Nggak. Dan secara umum peraturan yang ada sekarang ya, peraturan yang ada sekarang yang diganti itu hanya 3 jenis. Yang Hmm. pertama itu ada konfirmasi COVID. Jadi kalau misalnya dia sudah ada konfirmasi COVID itu yang Swap. kita anut sekarang sesuai Hmm. dengan sesuai dengan pedomannya Kemenkes yang revisi Hmm. 4 yang terakhir itu adalah yang PCR ya. Jadi Hmm. bukan Hmm. berarti rapid positif itu ditanggung, enggak ya. PCR Hmm. positif baru ditanggung. Terus yang kedua Hmm. adalah pasien PDP. PDP itu pasien dalam pengawasan, yang artinya adalah pasien itu bergejala. Harus ada gejala Hmm. pneumonia dan lain sebagainya, mungkin sudah tahu sendiri. Yang ketiga adalah ODP, orang dalam Hmm. pengawasan, yang usianya di atas 60 tahun atau yang usianya kurang Oh. tahun tapi dengan komorbid yang dimana dia harus rawat inap ya, maksudnya Hmm. Hmm. harus dirawat atau harus rawat Hmm. jalan dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa ditanggung, hanya itu yang bisa ditanggung. Tapi kalau misalnya untuk orang tanpa gejala nggak perlu dirawat ya nggak akan ditanggung, tinggal jadi Hmm. nggak akan ditanggung. Jadi Hmm. misalnya gini Hmm. nih, ada pasien rapid test positif gitu ya, dia nggak ada gejala, dirawat sama rumah sakit nih, maksa dirawat Hmm. sama rumah sakit, ya pasti akan klaimnya nggak akan bisa diverifikasi sama BPJS, pasti Hmm. nggak diklaim, rumah sakitnya yang akan rugi ya, rumah Hmm. sakitnya Hmm. yang Hmm. rugi karena mekanisme untuk seperti itu nggak ada, mekanisme untuk seperti itu nggak ada. Jadi kadang-kadang ada yang orang ngomong ini di rapid semua biar ketahuan ada yang positif, oh nggak bisa. Kecuali Hmm. kalau swab semua ada yang positif, Nah, dirawat pun kalau misalnya ya nggak perlu perawatan ya nggak perlu, karena nggak dapat. orang Hmm. tanpa gejala itu di peraturan menteri ya, maksudnya di pedomannya harusnya kan memang isolasi mandiri ya. Kalau Hmm. isolasi mandiri nggak mampu, biasanya pemerintah daerah akan membuat seperti rumah sakit darurat, tempat penampungan. Kalau di Hmm. Surabaya gitu, kayak asrama haji, ada Hmm. juga rumah sakit Indrapura itu untuk menampung pasien tanpa gejala dan lain sebagainya. Apakah bisa diklaim? Tidak sama Nggak sekali. bisa. Jadi jangan menganggap bahwa wah jadinya
Jadinya kita meriksa ini supaya menagih sangat 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 itu sekali, sangat 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 kriterianya sangat detail sekali. Jadi biayanya dari mana tuh? Ya mungkin kalau rumah sakit nggak narik apa-apa ya rugi. Kalau rumah sakit pemerintah gitu ya, pemerintah Mm-mm. daerah yang bayarin. Kalau rumah sakit swasta, karena itu nggak ada mekanisme pembiayaannya, kadang-kadang rumah sakit swasta akan narik biaya. Mm. Nah itu yang perlu dipahami bersama. Ya Mm-mm. swasta itu kan sama ya kayak kayak kita jadi pengusaha gitu ya di swasta Mm-mm. gitu ya. Kalau Benar. kita misalnya melakukan sesuatu, pasti kita butuh modal, kita pasti akan beli sesuatu. Itu misalnya kita mau cek rapid gitu ya, ya kita akan beli rapid testnya. Ya, kecuali kalau misalnya ada pemerintah daerah yang berbaik hati untuk menyediakan dana itu akan bagus sekali. Ada satu tempat tinggal. Jadi Mm. ya perlu. Jadi yang intinya dari jawaban tadi adalah yang dibiayai oleh APBN itu cuma 3 jenis itu ya. Mm-mm. PDP, konfirmasi, sama ODP, ODP yang lebih dari 60. gejala. Tapi kalau Mm-mm. misalnya apa namanya, misalnya misalnya orang tanpa gejala yang seperti itu, ya atau misalnya rapid test saja positif gitu, itu nggak ada mekanisme pembiayaan. Intinya seperti itu. Mm-mm. Berarti sebenarnya dipikir-pikir rumah sakit sebenarnya rugi juga ya Gal, karena kan uang yang dipakai itu belum tentu diganti juga kan. Ya, ya, Sebenarnya ya, ya, logikanya kayak ya, gitu. Jadi ya, nggak ya, semudah ya. nggak semudah itu kita klaim terus pasti turun ya. Nggak Jadi semudah kalau itu. nah, jadi Contoh nih ya, jadi contoh kalau nih ya, contoh simpel nih ya. Misalnya ada mm, orang melahirkan nih ya, hamil mm, melahirkan, dia rapid testnya positif nih, dicek ya, swab, ya kan, dicek swab dia nggak ada gejala, jadi statusnya bukan PDP dan lain mm, sebagainya. Di rapid test sama rumah sakit itu hasilnya positif, habis itu di swab, ternyata di swab hasilnya negatif. Ya mm, otomatis biaya swab, biaya rapid itu semua nggak ada yang nanggung, nggak ada yang nanggung. Jadi mm, jadi jadi nggak bisa diklaimkan ke APBN, nggak ada yang nanggung. Kalau pemerintah daerah ada, ya saya tadi cerita ada pemerintah daerah yang baik, nanggung semuanya itu ya akan mm, ditanggung oleh pemerintah daerah, daerah loh ya, bukan pusat ya. mm, Tapi kalau mm, mm, misalnya pemerintah daerahnya nggak menanggung itu, ya tentunya itu akan dibiayai mandiri. Harusnya kita biayai mandiri. Jadi seperti itu. Dan kita harus paham bersama bahwa keuangan negara ini juga nggak sebanyak banyak negara maju ya. Negara maju mm, average mungkin mm, semuanya di UK semua bisa dicek swab gitu ya. Di mm, di US bisa semua dicek swab karena kapasitas testingnya bagus dan pembiayaannya sangat banyak. Tapi di sini mungkin kita harus membuat strategi tertentu supaya pembiayaannya juga nggak terlalu besar dan itu pasti sudah dipikirkan semuanya. mm. Terus ini Gal, kan kalau sekarang yang lagi banyak yang kita bahas minggu lalu ya, yang ibu-ibu Ya, hamil ya, ya, sebelum persalinan, sebelum apa kan harus rapid test. Nah, itu ya, kan ya, memang ya, sudah ada aturannya ya dari gugus tugas. ya, Cuma ya, untuk ya. rapid test sama swab sendiri sebenarnya ya BPJS pun nggak nanggung ya. Jadi maksudnya Betul, gini, mungkin betul. yang dipermasalahkan sama masyarakat ini kalau memang diwajibkan terus nggak ditanggung berarti mereka harus bayar gitu loh. Itu Ya, mungkin yang jadi ya, keberatan di betul, betul, masyarakat gitu betul. loh. Kalau Baik, menurut baik. pendapatmu gimana? Ya, ya itu yang harus harus dipahami bersama oleh oleh Mm-mm. oleh kita semua bahwa eh, untuk klaim pelayanan kesehatan, misalnya orang itu anggota BPJS ya, anggota JKN ya, dia Mm, klaim pembiayaannya ya ikut BPJS. Tapi kalau mm, misalnya dia ada terkait dengan COVID, maka ikut APBN ya. Tapi mm, yang dibiayai oleh APBN itu yang 3 aturan itu. Nah, kalau misalnya yang screening ini memang nggak ada pembiayaannya, nggak ada mekanisme pembiayaannya. Itu kan maksudnya screening ya. Jadi pasien ya, datang, screening. Betul. tes kan screening ya. Mm, Itu mm, memang sampai sekarang nggak ada mekanisme pembiayaannya. Apakah itu dibiayai oleh BPJS? Saya rasa nggak. Karena ini mm, screening ini kan terkait sama wabah ya, Gar ya. Jadi mm, mereka mm, nggak mm, ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan. Nah, apakah ini dibiayai oleh uh, APBN atau pemerintah? mm, Akan dibiayai kalau swabnya positif. Jadi misalnya mm, nih, dia dirapid sama mm, sama mm, hasilnya positif, ternyata di swab hasilnya positif juga,
tentunya dia bisa diklaim. Gitu ya, Tapi ya, kan ya, yang ya. positif, swabnya positif, nggak Negatif. banyak juga. Enggak. Jadi Iya, kita iya. tahu sendiri, rapid test itu punya kelemahan, sensitivity-nya berapa, spesifisitasnya berapa. Jadi kalau misalnya pasien itu apa namanya di rapid ternyata hasil swabnya negatif, ya otomatis nggak bisa diklaimkan ke BPJS. Nggak bisa diklaimkan ke BPJS, nggak bisa diklaimkan ke pemerintah, ke APBN. Tapi untuk masalah persalinannya, jadi misalnya nih hamil ya, BPJS itu nanggung ya. Heeh. terus Mm-mm. besar, ya Mm-mm. BPJS yang menanggung, ya BPJS yang Mm-mm. menanggung. Jadi Jadi itu untuk bisa di BPJS. Tapi untuk jadi rapidnya untuk tes tadi, jadi screeningnya ya. Heeh. tes screeningnya tadi, biaya rapidnya, biaya swabnya, itu sampai Mm-mm. sekarang masih belum ada yang menanggung. Masih ada belum ada yang menanggung. Mm-mm. Jadi seperti itu. Nah, itu kan ada yang tanya, kalau misalnya harus rapid atau swab terus nggak punya biaya, masa ditolak sama rumah sakit? Ya, 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 ya. Mungkin, mungkin, mungkin seperti saya sebutkan tadi, kalau rumah Mm-mm. sakit swasta ya, kalau rumah sakit swasta kita tahu sendiri, dia kan nggak punya dana ya, istilahnya ya. Maksudnya nggak punya dana bantuan gitu ya. Apapun yang Mm-mm. dia beli kan itu hasil dari investasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya wajar sekali kalau misalnya rumah sakit swasta dia harus cek rapid dan lain sebagainya, tentunya dibebankan ke masyarakat ya. Tapi kalau misalnya Ke pasien. Mm-mm. rumah sakit Mm-mm. pemerintah yang dalam tanda kutip dia mendapatkan anggaran dari Pemda loh ya. Kadang-kadang ada juga Mm. rumah sakit pemerintah tapi nggak dapat anggaran dari Pemda gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya dapat anggaran dari Pemda dan lain sebagainya, rapid testnya dapat bantuan dan lain sebagainya, tentunya biasanya pasiennya nggak bayar nih. Cuma kan Mm. kita ketahui bersama kalau semuanya ke rumah sakit pemerintah pasti akan full. Kecuali kalau memang Mm-mm. pemerintah sudah bangun banyak rumah sakit cukup Mm-mm. dibiayai dan lain sebagainya, itu akan. Jadi sebenarnya bukan nolak ya, sebenarnya bukan bukan tadi apa namanya, kalau nggak mau dirapid jadi nggak tertangani. Sebenarnya mungkin nanti dilihat IG live yang sebelumnya ya, biar tahu Mm. apa sih gunanya rapid pada pada ibu hamil. Sebenarnya tujuannya untuk menyelamatkan ibu hamil itu sendiri. Dalam tanda kutip, Mm-mm. Mm-mm. paling penting untuk menyelamatkan anaknya. Ya, jadi misalnya nih Mm-mm. ibunya itu nggak ada gejala, ternyata dia COVID positif, kita nggak tahu karena kita nggak mau Mm-mm. diperiksa, tentunya kita bisa nulari anaknya. Begitu pulang ke Mm-mm. rumah bisa nulari suaminya. Begitu Mm-mm. pasien-pasien yang lain juga bisa tertular dan yang paling terakhir bisa menulari nakes. Tapi fokus utamanya sebenarnya ini untuk keselamatan pasien sih. Jadi Benar-benar. kita semua harus paham bahwa kita mengorderkan rapid itu bukan bukan iseng-iseng. Kalau Mm-mm. misalnya pengen iseng gitu, saya mending nggak usah cek gitu ya. Mm. Tapi itu sebenarnya semata-mata untuk pasien sendiri, terutama di daerah yang masih tingkat penularannya luas ya, Gar, ya. Kita tahu Mm-mm. sendiri kalau Mm-mm. tingkat penularannya luas, tentunya yang orang tanpa gejala juga pasti sangat Banyak. banyak sekali di luar sana. Nah, Mm. rumah sakit ini kan orang akan dirawat dalam waktu lama, butuh tindakan dan lain sebagainya. Mm. Jadi kita perlu banget untuk memastikan status pasien yang masuk itu. Pasien yang masuk Mm-mm. ini COVID-19 atau enggak. Mungkin beda Mm-mm. sama zaman sebelum wabah. Ini yang kita sebut new normal ya. Jadi new normal Mm-mm. itu tidak hanya protokol kesehatan di masyarakat, tapi masyarakat juga harus paham bahwa rumah sakit juga menerapkan new normal, menerapkan Mm-mm. protokol kesehatan dengan caranya mereka. Jadi Mm-mm. kalau misalnya mungkin kesulitan dana mungkin bisa 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 ke rumah sakit pemerintah kali ya, karena rumah sakit swasta Mm-mm. ya swasta. Jadi kita harus paham Mm-mm. bahwa mereka juga harus mengeluarkan uang untuk itu. Jadi seperti itu sih. Mm-mm. Tapi kalau Nanti kondisi kita lihat emergensi kan pasti IG-nya tetap lagi. ya, Gal. Iya. Betul, betul. Kalau Jadi kalau emergensi kan nggak akan sih, ditunda gitu loh. Mm-mm. ya, ya, ya. Jadi emergency ini juga menarik ya. Jadi Mm-mm. dokter nggak akan mungkin nolak lah, ya Mm-mm. nggak akan mungkin nolak. Jadi kalau kondisi emergency pasti akan ditolong dulu. Masalah yang Mm. lain urusan terakhir ya. Cuma Mm. harus dipahami bersama. Kadang-kadang ini kita kalau kita bahas BPJS ya, BPJS itu bikin kriteria emergency. Jadi kriteria Mm. emergency apa aja yang bisa diklaimkan. Kalau Mm. kriteria emergency itu menurut BPJS, karena ada aturan ya, peraturan-peraturan ya, kalau menurut BPJS itu tidak termasuk kriteria emergency, maka hal itu nggak bisa diklaimkan.
Jadi Hmm. kadang-kadang dokter ini beban ya. Kita pinginnya Benar-benar. nolong, Mm-mm. Mm-mm. tapi fasilitas kesehatannya taat peraturan karena kan istilahnya apapun itu klaim-klaimnya kan urusannya sama rumah sakit ya. Rumah sakitnya yang kadang-kadang loh ini nggak bisa diklaim dan lain sebagainya. Nah, dalam tanda kondisi kayak gitu ya kita harus paham bersama. Tapi yang penting harusnya kalau misalnya itu nggak emergency dikasih tahu ke pasiennya suruh Mm-mm. poliklinis juga bisa sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Tapi Mm-mm. kalau misalnya memang benar-benar emergency eh, ya pasti akan ditolong, pasti akan ditolong. Harusnya nggak ada Mm-mm. masalah. Banyak kok rumah sakit swasta sendiri kadang-kadang kalau saya gitu ada pasien hamil brojol di UGD gitu ya Mm. kita akan tolong. Saya pernah di rumah sakit swasta yang nggak kerja sama BPJS, ada pasien Mm. brojol kayak gitu. Ya saya ngomong ke direkturnya, minta tolong kalau bisa di-free-kan karena ini kasus-kasus ya akhirnya alhamdulillah di-free-kan. Tapi misalnya Mm-mm. rumah sakit swasta mem-free-kan semua pasiennya, semuanya emergency tiba-tiba ya tentunya Ah. sakit itu ya akan kolaps ya. Jadi Mm-mm. pentingnya rumah sakit pemerintah dalam hal ini ya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang dirasa yang penting planning kan. Jadi setiap Mm. harapan Betul. saya setiap setiap pasien itu tahulah rumah sakit mana sih yang akan saya tuju ya. Kalau misalnya Mm-mm. saya ingin ke rumah sakit swasta ya saya harus siap dan lain Mm. sebagainya. Kalau saya memang nggak mampu di rumah sakit swasta, saya ke rumah sakit pemerintah, pilih rumah sakit pemerintah yang kira-kira kalau saya ada emergency saya akan datang kemana sih. Jadi dalam kondisi gawat darurat kita semua terplanning. Oh, Mm-mm. aduh, saya ada gawat darurat nih. Saya pinginnya ke rumah sakit sana ya sudah, saya ke rumah sakit sana dan lain sebagainya. Jadi biar nggak bingung. Dan yang paling penting sekali bahwa kita harus paham aturan ya. Kita harus harus Mm. harus taat aturan karena apapun itu semua klaim-klaim pembiayaannya berdasarkan aturan. Tapi secara umum dari sisi dokter kalau kondisi emergency saya rasa Nggak kok mungkin nggak ditolong. nggak ada Mm-mm. yang nggak nolong ya. Tapi Mm-mm. Mm-mm. ya itu sekali lagi kadang-kadang benturannya adalah benturan aturan dari rumah sakit ya benturan aturan Mm-mm. dari rumah sakit. Jadi kadang-kadang kita pasti akan konfirmasi ke rumah sakit. Nih kondisinya kayak gini 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 nih. Ini bisa diklaim apa enggak? Bisa ditolong di sini apa enggak dan lain sebagainya. Cuma dalam kondisi emergency kadang-kadang kan semuanya stressful ya. Nggak cuma Mm-mm. pasiennya, dokternya stressful, kadang-kadang komunikasi yang mungkin kurang kurang bisa diterima kedua belah pihak. Jadi Mm-mm. harapannya dari sini mungkin dokter itu sama-sama harus mengatur emosinya, pasien pun juga harus sama-sama mengatur emosinya. Jadi dalam kondisi emergency kita harus sama-sama paham intinya supaya Mm. bisa. Jadi sebenarnya ini kan kalau dibilang juga PR pemerintah ya Gal ya. Jadi kalau misalnya orang bilang protes masalah rapid test bayar atau apa itu Ya, sebenarnya juga salah satu PR pemerintah juga nantinya kalau betul, bisa betul, kalau memang screening betul, juga ditanggung semua karena ini kondisi betul, bencana kan betul, gitu ya. Cuman betul, karena betul, belum bisa mungkin betul. pemerintah juga ada keterbatasan dari berbagai sisi ya kita harus Ya, mengerti gitu loh. ya, Cuman ini kan yang jadi sasaran akhirnya dokter Gal katanya rapid betul. test itu nanti uangnya masuk ke dokter, swab juga. Nah, kayak gitu kan. Itu kan akhirnya yang bikin pelampiasan emosi di masyarakat gitu loh. Ya ini kan jelas ya. Jadi rapid test swab ini juga nggak masuk ke kantong Ya, kita kan Gal ya, ya. ya. Dokter itu bukan ndak bergerak ya enggak ya. Jadi Mm-mm. kita paham kok. Ini situasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kita dari Mm-mm. Ikatan Dokter Indonesia ya kita sebagai organisasi Mm-mm. kita terus menyuarakan hal ini ke pemerintah. Jadi Mm-mm. kita bahkan mengusulkan ke Pemkot ya dalam hal ini kita kan di Surabaya ya. Kita mengusulkan ke Dinas Kesehatan tolonglah rapid test kita kan massal nih ya biasanya kan rapid test Mm-mm. di pasar rapid test itu Mm-mm. kalau bisa rapid test itu juga juga ditanggung lah di rumah sakit kebetulan Mm-mm. kan kalau yang datang ke rumah sakit kan pasti populasi yang lebih lebih berisiko ya Mm-mm. jadi kita terus menyuarakan seperti itu supaya suatu saat itu bisa dianggarkan dan bisa Mm-mm. dibiayai oleh walaupun sebenarnya dari sisi peraturan yang dibiayai pemerintah secara APBN ya, secara pusat itu yang tiga tadi itu, Mm-mm. tapi kita tetap menyuarakan kok. Jadi jangan dikira dokter diem aja, enggak. Walaupun ini Mm-mm. bukan bukan untuk bukan untuk istilahnya dokter nggak untung apa-apa sih dari mengusahakan ini Mm-mm. ya. Tapi Mm-mm. dokter ingin supaya pelayanan kesehatan itu
jalan secara lancar lah. Jangan sampai ada limitasi Hmm. pembiayaan. Jadi kita di ID terus menyuarakan seperti itu. Di POGI pun dari pengurus pusat POGI ya, kita sempat menyuarakan ke Kementerian Kesehatan masalah masalah screening ini. Tapi ya Hmm. lagi-lagi yang diurusin banyak loh, Nggar. Jadi bukan masalah Hmm. kesehatan aja nih, pembiayaannya Hmm. negara Indonesia nih ya. Jadi Iya ngurusin sih. Hmm. ekonomi, harus ngurusin Hmm. bantuan ini dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham bersama, kita menghadapi wabah yang bersama, jangan mikirnya secara sepihak-sepihak ya. Tapi Hmm. apapun Hmm. itu, dokter nggak mengambil keuntungan apa-apa dari sini. Biasanya dokter itu cuma dibayari dalam hal pelayanan kesehatannya, Ngar. Jadi yang dia Hmm. lakukan dibayari. Tapi Jasa kalau ya. rapid Hmm. dan lain sebagainya, ya dokter nggak dapat apa-apa nih. Saya ngorder rapid nih, saya ngorder swab, saya nggak dapat apa-apa. Mungkin yang dapat yang orang yang mengerjakan swab itu. Orang yang mengerjakan Iya. swab kan dokter Hmm. patologi Dapat klinik, dia jasa. akan Hmm. dapat jasa, tapi jasa dari Hmm. melakukan itu. Dipikir kita melakukan swab apa enggak? Nggak Hmm. menakutkan, ya menakutkan lah kalau kita ngerjakan Hmm. swab pada itu ada risiko dan lain sebagainya, itu harus dipahami bersama. Jadi jadi apapun itu, istilahnya dokter nggak tinggal diam. Jadi kita tahu lah ada masalah itu di masyarakat, kita menyuarakan Hmm. ya, sebatas sebatas kita memberikan advokasi. Ini ada masalah ini nih, bisa nggak kalau ini dibiayai dan lain sebagainya. Semua butuh proses, nggak bisa Hmm. langsung A jadi B dan lain sebagainya. Ya moga-moga di Surabaya minimal suatu saat kita bisa dibiayai semua lah untuk masalah Hmm. screening kok. Harapannya seperti itu. Lagian tenaga kesehatan kalau kita rapid, kita swab kan kita juga bayar kan, Gal? Ya, Jadi ya, 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 jadi ya. tetap sama ya, berlaku juga untuk tenaga kesehatan. Padahal kita yang bakalan sering rapid, kita yang bakalan sering swab gitu loh. Ya, ya. Ya, Saya sendiri, mungkin saya sendiri hmm, sampai beli rapid sendiri, enggak. Saya rapid hmm, mandiri selama 2 minggu sekali karena saya kan pasti populasi yang sangat berisiko. Saya ketemu hmm, pasien terus tiap harinya, jadi saya sendiri rapid sendiri 2 minggu sekali ya pakai pakai rapid saya sendiri. Ya itu hmm, salah satu ikhtiar lah. Walaupun hmm, harusnya harusnya sih secara prosedural setiap rumah sakit melakukan screening rutin ya pada hmm, kesehatannya. Tapi ya semua pihak harus paham lah, harus paham semua keterbatasannya. Mungkin rumah sakit itu nggak akan mampu untuk hmm, bayari semuanya. Jadi yang dites hanya yang benar-benar suspek ya, tapi nggak akan hmm, ngetes pada orang-orang yang tanpa gejala kayak saya gini. Misalnya saya nggak ada hmm, gejala, kan bisa aja saya tanpa gejala tiba-tiba rapid positif terus swab positif, itu bisa aja terjadi seperti itu. hmm, Jadi hmm, ya kita juga membiayai sendiri ya. Kadang-kadang dokternya juga beli hmm. masker sendiri gitu ya. Ya, Jadi, APD jadi kita usaha sendiri. APD kadang-kadang Hmm, kita usaha sendiri. Jadi hmm, cukup banyak yang kita lakukan. Jadi jangan dianggap dokter diem aja. Dokter itu terus berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi wabah inilah. Intinya seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, Gal. Katanya ini Hmm. kan akhir-akhir ini banyak isu juga pasien tuh ditolak sama rumah sakit. Ya, ya, Ditolak ya. karena justru dia karena dia COVID, dia dipingpong sana Oke, sini oke, gitu. Nah, itu oke. gimana tanggapanmu? Terus kalau menurut aku pribadi sih ini sudah mulai indikasi kalau rumah sakit itu juga mulai overload ya. Betul, betul, Jadi betul, ya betul. jadi coba kalau dari sudut pandangmu gimana? Ya, ya, ya. Ini betul-betul kata Ninggar ya. Jadi ini jadi warning bahwa rumah sakit sudah Mm-mm. mulai full. Ya. Mm. Jadi menangani COVID itu nggak kayak nangani biasa. Ya. Saya kalau misalnya dari zaman dulu mungkin Ninggar waktu masih pendidikan dokter spesialis gitu ya, ada pasien kita nggak akan nolain kan Ninggar ya. Jadi Mm. misalnya ada pasien penuh, tinggal nambah berangkat aja. Misalnya nih kapasitas ruangan itu 6 gitu ya, kita tambahin berangkat, Mm. jejer-jejer-jejer, bisa jadi 9 gitu ya. Mm. Tapi kalau Mm. itu pasien yang nggak infeksius ya. Mm. Tapi kalau Bener. pasien itu infeksius, tentunya misalnya kita jejer 3 gitu infeksius, yang 6 tadi bisa kena semua. Mm. Jadi rumah sakit harus benar-benar menyediakan ruang isolasi atau minimal ruang yang sifatnya cohorting lah, isinya infeksius semua, satunya isinya nggak infeksius semua, dan Mm. itu nggak bisa dalam jumlah banyak, Enggar. Mm. Karena kita ketahui bersama, walaupun COVID ini banyak, jangan dikira pasien yang non-COVID sakit juga nggak ada.
Jadi jangan dikira Banyak untuk juga. kasus-kasus yang non COVID itu kehidupannya istilahnya sakitnya berhenti gitu, enggak ya. Hmm. Sakit yang lain itu tetap ada. Kayak Ninggar mungkin suka apa namanya ngurusin hemodialisis ya. Hemodialisis Hmm. juga tetap ada orang yang hemodialisis Hmm. rutin, tapi kita sekarang Hmm. ketambahan nih wabah COVID. Jadinya Hmm. tentunya rumah sakit overload itu yang penting dari mungkin misalnya sering lihat di YouTube dan lain sebagainya, flatten the curve ya. Tujuan kita Hmm. supaya kita itu enggak meningkatkan jumlah pasien yang COVID itu terlalu banyak, tujuannya supaya kapasitas rumah sakit tetap bisa bisa mengatasi hal ini. Nah, memang Hmm. kondisinya penuh semua, Ninggar. Bayangkan Hmm. misalnya gini, di Jawa Timur setiap hari ada kasus, setiap hari ya, nambah kasus Hmm. tiga Hmm. ratus, 300, Iya, 300, ya. sedang pasien COVID-19 biasanya pulang dari rumah sakit Hmm. rata-rata minimal seminggu lah, itu kalau beruntung ya. Tapi 2 minggu rata-rata lah ya. banyak banyak Hmm. yang 2 minggu ya. Dua Seminggu mingguan. itu mungkin Hmm. mungkin dipindah ke asrama haji atau apa dan lain Hmm. sebagainya. Nah, setiap hari kita nambah 300 nih. Berapa jumlah kapasitas tempat tidur kita? Padahal setiap pasien yang masuk itu masih dirawat 7 hari, 14 hari. Hmm. Ya, pasti akan overload. Jadi memang memang susahnya. Jadi pitfall-nya di sini adalah kadang-kadang kalau misalnya kita ketahuan swab-nya positif gitu ya, COVID-19, itu yang susah. Jadi Hmm. nyari rumah sakit penuh, bukan berarti nolak loh ya. Ya memang Hmm. penuh. Karena kalau Hmm. pasien, kalau rumah sakit itu memaksa untuk menerima, yang rugi pasien itu sendiri. Pasien itu Hmm. sendiri mungkin penanganannya, bayangin misalnya saya ngerawat 5 gitu ya, sekarang saya ngerawat 10, kira-kira pelayanannya akan tetap standar apa enggak? Jadinya pasti 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 nggak terstandar. Jadi pasien itu rugi, pasien yang lain juga jadinya rugi. Jadi yang paling penting justru menghindari penularan. Jadi jangan sampai Hmm. positif kalau bisa. Ya, kita semua harus sama-sama menjaga lah. Yang bisa menolong rumah sakit itu cuma satu, masyarakat. Jadi kalau masyarakat Hmm. yang sakit itu sedikit, tentunya rumah sakit ya akan bekerja dengan sangat optimal lah. Jadi Hmm. buat saya penting di sini bahwa kita sama-sama menjaga lah. Jadi sebenarnya syarat kita apa ya? Kalau di luar negeri syarat untuk kita bisa mengadop new normal adalah kalau rumah sakit, salah satu syaratnya adalah kalau fasilitas kesehatannya sudah mampu menangani. Tapi kalau Hmm. fasilitas Benar-benar. kesehatannya masih overload, makanya kemarin mungkin ada selentingan gitu ya, mau PSBB lagi ya, karena sudah disinyalir rumah sakit kita mulai overload ya. Jadi makanya kalau apa namanya, salah satu kita bisa new normal lagi ya, harusnya ya anu lah apa namanya, kapasitas fasilitas kesehatan kita mencukupi ya. Kadang-kadang Dan lagian, huh? rumah sakit itu luar biasa loh, Gar. Dia nambahin Ah, ruang isolasi, nambahin iya, ruang iya, iya, isolasi, benar. tapi yang nggak bisa Hmm. ditambah cuma satu, dokternya. Karena Tenaganya, heeh, dokternya harus benar-benar. sekolah dulu 6 tahun ya, jadi karena nggak Hmm. ada, kita Hmm. nyari relawan juga susah kadang-kadang. Jadi dokter ini benar-benar ah, tenaganya diperas ya. Kita nggak protes lah untuk masalah itu, nggak ada masalah. Tapi yang perlu diketahui bersama, eh, kita tuh pengennya optimal. Dokter pasti pengennya optimal. Saya kalau mampunya ngerawat 10 orang, saya kalau mampunya melek cuma 20 jam per hari, kalau dibikin 24 jam, takutnya malah kecelakaan. Jadi dokter itu sebenarnya Hmm. pengen supaya kerjaannya itu bagus, jangan sampai malah dia memberikan Mencelakai. Hmm. celakai. Jadi itu harus dipahami bersama. Nggak semudah itu kita menambah kapasitas fasilitas kesehatan kita. Karena Hmm. keuangan bisa dibangun, bisa dibeli, Tapi tapi dokter tenaganya, susah hmm. untuk disediakan. Oleh karena itu, ayo mungkin kita harus sama-sama ngurangilah jumlahnya ini. Hmm. Kalau bisa Belum kayak kalau Malaysia, itu ya, Gal. Belum kalau ada yang positif terus tutup ya. Maksudnya ya dirumahkan, tambah sedikit lagi tenaganya. tambah sedikit lagi. Nah, itu makanya jadi Hmm. tujuan tujuan rumah sakit itu bisa benar-benar memilah ya, mana yang COVID positif, mana yang COVID negatif, ya juga salah satu concernnya adalah jangan sampai tenaga kesehatanku positif nih. Karena kalau tenaga Hmm. kesehatanku positif, dia harus dirumahkan, otomatis yang kerja akan semakin sedikit. Kita sudah Makin lihat sedikit. contohnya ya, Hmm. di beberapa rumah sakit di Surabaya sempat Hmm. stop pelayanan Hmm. 2 minggu dan lain sebagainya. Suwandi sempat Hmm. stop, rumah sakit besar sempat stop. Ya itu salah satu penyebabnya ya, bukan bukan penyebab utamanya ya. Salah satu penyebabnya karena ada Hmm. beberapa
beberapa tenaga kesehatannya yang positif. Jadi Mm-mm. kalau misalnya kita positif, tentunya yang rugi juga masyarakat sendiri karena Mm-mm. kan juga. Jadi itu juga penting untuk diketahui. Sama-sama lah, sama-sama. Mm-mm. Kalau ini Gal, kalau untuk pasien-pasien yang meninggal tapi belum ada swabnya nih ya, itu Mm-mm. kalau PDP ya tetap ditanggung berarti ya? Ya, betul. Jadi kalau misalnya PDP tanpa perlu konfirmasi PCR ya, tanpa perlu Mm, konfirmasi PCR. Ini era mm, wabah di mana mm, infeksinya itu gampang banget, ya. Jadi kalau mm. misalnya dia PDP aja, itu bisa ditanggung. Tapi kalau Ya, misalnya tapi kan isunya ya, gini Gal, itu PDP mhm, kan dibikin diagnosisnya tuh COVID, oke, padahal kan oke. swabnya belum keluar supaya Ya. uangnya keluar. Itu benar nggak menurutmu? Eh, jadi sebenarnya concernnya bukan ke klaim ya, concernnya untuk Mm, pencegahan transmisi lebih lanjut ya. mm, Jadi eh, di era wabah semuanya tentu harus berpikiran ini COVID dulu sampai mm. terbukti enggak. Ya. Tidak. Mm, Jadi bayangkan saja misalnya pasien itu PDP nih ya, habis itu mm, karena perawatannya berat dia meninggal. Ternyata pasien mm, itu dilihat-lihat dia ada komorbidnya, ginjal dan lain sebagainya, jantung, sehingga keluarganya merasa loh ini meninggalnya karena jantung, ini meninggalnya mm, karena ginjal. Tapi karena ini wabah, misalnya mm. dia ada gejala-gejala yang mencurigakan ke COVID-19, dia demam, ada riwayat batuk, Ada fototorak, pneumonia. Heeh. pneumonia, ya Mm, tentunya kita harus berpikiran positif. Berpikiran positif itu maksudnya membuat dia itu COVID-19 dan dia mm, PDP. Urusannya bukan untuk klaim, mm, urusannya adalah untuk mencegah penularan. Jadi dokter nih ngasih tahu ini curiga PDP, jadi dia memperlakukannya sesuai PDP. Kalau dokternya mm, tertular kan ya mm. pasien yang lain juga juga akan dia akan ditaruh di tempat yang aman supaya pasien yang lain juga nggak tertular. Dan kita tata laksana seperti itu supaya ya nanti pemakamannya juga dengan cara yang sesuai dengan protokol pemerintah supaya nggak tertular. Mm, Mungkin kasus mm, yang cukup rame di Surabaya kemarin itu kecelakaan itu ya. Jadi ada mm. kecelakaan, Ya, tapi benar. kan semuanya protes, loh ini meninggalnya karena kecelakaan. Oke, nggak apa-apa meninggalnya karena kecelakaan, tapi pasti rumah sakit, dokternya pasti mendiagnosis itu PDP, bukan iseng ya. Pasti ada Mm, riwayat. Atau mungkin dari gambaran foto dadanya ada pneumonia dan lain sebagainya. Ternyata pasien itu begitu di swab, hasilnya keluar ternyata memang positif. positif. Ya. Mm, Jadi kalau pasien itu akhirnya semuanya protes dibawa pulang dan lain sebagainya, tentunya semuanya jadi positif. Banyak sekali kasus-kasus ya seperti itu di Indonesia ya, di tempat-tempat mm, lain ya yang akhirnya positif, akhirnya semuanya jadi positif dan lain mm. sebagainya. Jadi 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 sebenarnya kan kalau dihubungkan sama klaim, sebenarnya nggak perlu diagnosis COVID, PDP pun akan diklaim, bisa PDB diklaim akan kan diklaim. ya. Jadi kalau orang bilang ini sengaja di COVID kan itu sebenarnya juga nggak benar. Orang Nggak PDP benar, aja sudah nggak bisa benar, klaim nggak ya. benar. Nggak perlu Mm-mm. PCR positif bisa diklaim kalau PDB. Hmm, Tapi ya ya kalau ya. misalnya ada konfirmasi ya lebih bagus lagi. Tapi PDP bisa diklaim. Mm-mm. Terus ini ada pertanyaan Gal. Ini agak-agak apa ya? Pertanyaannya gini, apa benar sih ID itu dibayar WHO sampai harus bikin COVID segini hebohnya gitu loh? Ya aku tahu ID sih dibayar ini pertanyaan nggak penting, tapi mungkin ada orang yang benar-benar nggak ngerti sebenarnya hubungan ID sama WHO ini gimana sih gitu loh. Saya secara jujur saya nggak tahu ya. Jujur saya Hmm. nggak tahu. Hmm. Tapi mungkin logika aja. Mungkin saya tahunya di kepengurusan POGI ya. Karena saya juga ngurusin urusan POGI. Kita biasanya kalau ikut organisasi internasional gitu, biasanya kita malah bayar iuran, tinggal. Hmm. Karena organisasi internasional itu butuh dana Hmm. untuk Hmm. bekerja, untuk update, untuk bikin Hmm. penelitian, update mengupdate rekomendasinya dan lain Hmm. sebagainya. Jadi bukan kita yang dibayari loh ya, malah kita yang bayar. Hmm. Biasanya kayak gitu. Saya nggak tahu hubungan Indonesia atau Hmm. ID dengan WHO kayak gimana. Tapi misalnya kita menyamaratakan seperti itu, biasanya malah kita yang bayar WHO. Ya, kita bayar WHO.
karena itu Hmm. organisasi internasionalnya, jadi kita ikut WHO. Dan mungkin yang perlu dipahami bersama, WHO itu kan mengeluarkan rekomendasi ya. Hmm. Rekomendasi nggak selalu kita ambil ya. Jadi Ya, semua setuju, setuju. selalu Mm-mm. selalu disesuaikan dengan kondisi lokal di Indonesia. Paling gampang aja ya, paling gampang adalah antenatal care nih, karena Mm-mm. saya Oke. taunya masalah ya, masalah Mm-mm. masalah hamil ya. Antenatal Mm-mm. care di WHO sudah diupdate sampai 8 kali ya. Kita di Mm. sini masih 4 kali, kita sendiri di organisasi profesi, kita kalau rapat sama Kementerian Kesehatan gitu, kita mengajukan ayo sesuai WHO 8 kali supaya standarnya meningkat, tapi disetujuinya Mm. mungkin nanti jadinya 6 kali dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu Mm. akan disesuaikan dengan kondisi di masyarakat. Mungkin kita 4 kali kadang-kadang nggak terpenuhi, mau dijadikan 8 kali Mm. bisa-bisa ada yang kontrol dan lain sebagainya itu. Jadi Mm. hal-hal kayak gitu Mm. sangat diadaptasikan Disesuaikan dengan ya. ya. Jadi bukan berarti Ya. kalau WHO ngomong A, kita ikut nih A. Mm. Enggak. Mm. Mm. Yang, Enggak kan? Ya mungkin sama ya. kayak kasus kloroquine ya, Gal ya. Kalau di bidangku mungkin kloroquine. Jadi kloroquine kemarin Hmm, kan WHO juga sudah bilang sudah kalau nggak anu boleh ya, pakai kan ya nggak boleh untuk pakai ya. COVID. Nah, Tapi kita masih pakai. ternyata organisasi profesi kita Ya, justru ya, mengajukan ya, rekomendasi ke ya, ya, Kemenkes untuk masih dipakai karena di sini tidak terbukti bahayanya gitu loh. Jadi ya, kalau ya, dibilang ya, kita ya, juga benar-benar ada nih yang bilang Gal kacungnya WHO gitu Gal. Bahasanya kan gitu ya. Ya sebenarnya ya, ya, ya. ya sebenarnya dibilang gitu juga enggak ya karena kita juga Enggak, ya. disesuaikan sama kondisi kita ya. Contohnya dua kasus itu juga kita nggak nurut-nurut WHO juga kan ya. Oke. Ya. Terus Jadi ini betul, betul. oke, benar setuju aku. Terus Setuju aku. ini nih, eh, ada lagi Kal yang nanya. Ini mungkin agak di luar, tapi ini juga hubungannya sama bayar-bayar uang-uangan Kal. Jadi Ya, ya, ya. gimana tanggapan kita nih dokter tentang berita terakhir kan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini kerjasama dengan Bill Gates Foundation nih untuk bikin vaksin. Nah itu Oh nanti gitu ya. ujung-ujungnya Saya malah baru katanya, tahu. ujung-ujungnya katanya nanti kita dipaksa beli vaksin gitu loh. Oke. Menurutmu gimana? Saya nggak dengar ya. Tapi kalau yang saya ketahui malah saya di Mm, UNER, kebetulan di UNER, kalau mm, peneliti-peneliti kita tuh kita malah ngecekin nih virus di tempat mm. kita apa, karena virus di tempat kita beda loh sama di luar Iya, negeri, iya, iya. belum tentu Mm, sama strainnya, dan vaksin itu sangat tergantung dari strain virus itu. Jadi belum tentu mm, vaksin A cocok untuk semua virus, enggak ya. Dan yang saya mm. ketahui malah kita ini sedang, istilahnya di Indonesia ini sedang sama-sama, semua semua universitas sedang sama-sama bekerja sama untuk membuat vaksin milik kita Mencari sendiri. vaksin. Mm, mm, Jadi Bill Gates Foundation itu memang luar biasa ya. Dia mm, nyumbang kemana-mana dan lain sebagainya. mm, Tapi mm, yang saya ketahui bahwa kita, setahu saya kita membuat vaksin sendiri. Mungkin mm, ada mm. tambahan informasi, tapi yang setahu saya seperti itu. Setahu saya seperti itu. Iya, Bill Gates Foundation ini kan memang organisasi charity kan ya. Ya, Kalau ya, nggak salah dia tuh kan memang punyanya orang kaya, orang yang sangat kaya, dan dia tujuan bikin foundation itu kan dia untuk donasi. Dia juga ya, banyak mengeluarkan beasiswa juga ya, kalau menurut ya, aku. ya, Jadi ya, ya. mungkin ini kalau kerjasama dengan Sri Mulyani ini mungkin dia bantu biaya ya bisa aja sih. Kan donasi Bisa kan juga aja, nggak bisa masalah. aja, Tapi yang bisa penting aja. kan yang Nah, bikin tetap Indonesia gitu loh. Jadi ya, kalau saya dibilang, kira banyak. Nah, jadi kalau dibilang ini kan kita harus beli karena itu nanti uangnya masuk ke foundation itu kan nggak masuk akal ya Gal. Karena itu foundation kan justru kan dia istilahnya kayak nyumbang dana untuk kita. Tapi kan nanti Indonesia sendiri yang bikin vaksin, setauku sih ada Bio Farma itu yang sudah juga maksudnya pabrik farmasinya Indonesia punya itu Bio Farma. Mungkin ya, itu, mungkin ya. Jadi kalau misalnya salah ya nggak tahu lagi ya. Cuman jangan langsung semua itu ya nggak tahu lah namanya juga dihubung-hubungkan. Tapi kalau aku ya, secara logik sih namanya foundation ya dia yang ngasih uang, dia donasi dan ini orang kaya banget. Maksudnya bukan
mungkin dia nggak butuh uang itu, malahan justru malah dia kelebihan uang, dia sumbang, dan yang penting vaksin itu memang dikembangkan oleh orang Indonesia sesuai dengan virus kita, dan nantinya mungkin diproduksi ya untuk kita sendiri, kan gitu ya. Ya, ya. Mungkin gitu ya, Gal Ya ya. intinya mungkin seperti itu. Tapi yang jelas yang saya ketahui sendiri sih memang kita lagi berusaha ya membuat vaksin itu ya. Mm-mm. Jadi memang iya Lagi ya, mungkin memang. Mm-mm. di UNER Kayak sendiri kita kabarnya kerjasama uji dengan klinis juga UG sudah. ya Heeh. ya udah. Oke lah. Jadi belum tentu benar ya, belum tentu Mm-mm. benar. Ya, makanya itu jadi sih sebenarnya kesimpulannya semua isu yang dibilang bisnis dokter itu salah ya, hoax. Maksudnya semua dana, semua klaim yang ada tulisannya di situ itu kalau memang pun cair itu masuknya ke rumah sakit kan gitu. Ya. Nah, Nah, nanti dari rumah sakit mereka yang mengelola dana itu mau dipakai buat apa? Mungkin buat betul, pengembangan, betul, mungkin betul, buat betul, dokternya berapa betul. aja ini kita nggak tahu kan gitu Kita ya. nggak tahu. Jadi Sampai sekarang kita kita nggak nggak tahu. pernah tahu, kita nggak Nah, pernah tahu kita dapat berapa dan ya, ya. hubungan dengan pasien dibikin COVID itu ternyata justru kebalikannya. Kalau kita bikin pasien itu COVID, kalau kita sengaja malah justru akan bikin rumah sakit rugi. Karena Betul, kan apa betul. yang kita klaimkan belum tentu juga sesuai dengan verifikasi BPJS, sesuai dengan regulasi yang Ya, ada, akhirnya malah ya, nggak ada dananya, gitu ya Gal ya. ya, Jadi ya. jadi Misalnya tidak nih, ada misalnya ada dana yang ada masuk. pasien Hmm, Misalnya ada pasien tidak ada tanda-tanda pneumonia, nggak jelas hmm, pneumonia dan lain sebagainya, kita COVID-kan gitu ya, kita PDP-kan gitu hmm, ya. Itu kan harus hmm. diverifikasi sama BPJS nggak? Jadi kalau Dicek misalnya dulu. verifikasi Hmm. itu nggak cocok, ya nggak bisa diklaim. Jadi 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 meskipun malah ada gejala yang mirip, tapi kalau nanti diklaim diverifikasi ternyata nggak mendukung ke COVID juga nggak akan diklaim, nggak akan nggak akan bisa bisa diklaim. diklaim gitu Nah, ya. nah, Oke 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 oke. Ya jadi jelas harus jelas. sesuai. Mm-mm. Terus yang Apalagi nih terakhir pertanyaan? nih, terakhir. Ada yang Ya. ngomong apa karena selama ini BPJS ini kan susah ya cairnya. Terus apakah Nah, terus maksudnya kita rumah sakit dan dokter itu terus akhirnya COVID aja lah biar lebih gampang cair. Berarti terjawab ya tadi ya. Berarti enggak juga. harusnya yang enggak ya, Hmm, verifikasinya juga sama-sama dengan BPJS. BPJS. Malah Hmm, mungkin loh ya, mungkin BPJS bakal lebih cepat cairnya sekarang ini, karena kita ketahui hmm, bersama klaim BPJS pasti akan berkurang lah, ya. hmm, Karena hmm. semuanya fokus ke COVID, COVID. pembiayaannya Hmm, sebagian besar dari APBN, jadi mungkin hmm, zaman dulu kan kenapa sih kok BPJS itu kadang-kadang agak terlambat dan lain sebagainya, kita tahu sendiri ada defisit dari BPJS ya. Jadi hmm, kadang-kadang ya tergantung uangnya BPJS ada, baru dia membayari fasilitas kesehatan. Setelah fasilitas kesehatan hmm, dapat uang, baru dokternya dapat mungkin digaji hmm, oleh rumah sakitnya. hmm, Jadi untuk itu adalah bisnis langsung dari dokternya, kok saya rasa susah sekali ya. Dan ya hmm, itu intinya ya memang secara umum uangnya lebih ada karena dari hmm, APBN langsung. Jadi ready. hmm, Tapi apapun itu verifikasinya tetap dari BPJS ya, hmm, verifikasinya tetap dari BPJS. Jadi bukan serta-merta ini sebenarnya kemudahan uang ini adalah jangan jangan dianggap pikiran untuk cari untung ya. hmm. Kemudahan kemudahan dapat uang ini tujuannya lebih supaya fasilitas kesehatan relatif bisa bergerak gitu ya. Jalan. Hmm. Operasional Bayangkan ya, Gal. Hmm, kalau kita masih tetap 3 bulanan gitu ya, kayak kayak misalnya hmm, contohnya BPJS gitu ya, masih masih tetap 3 bulanan baru keluar klaimnya, ya kita ngadepi wabah ini jadi mundur 3 bulan dong kalau kayak gitu ya. Nah, hmm, hmm, tujuannya APBN ini mempercepat klaim dan lain sebagainya, ya tujuannya supaya fasilitas kesehatan bisa berbenah. Kita hmm, bisa hmm, segera menyiapkan APD, menyiapkan hmm, ruangannya, menyiapkan hmm, isolasi negatif di hmm, tempat kita sedikit sekali kita membuat tekanan isolasi negatif gitu ya. Jadi hmm, isolasi hmm, tekanan negatif. Jadi tujuannya seperti itu. Untuk ke hmm. dokternya sendiri rasanya kok jauh ya, rasanya kok jauh sekali. Jauh. Ada Ya. beberapa rumah sakit bahkan kalau biaya kita kita itu yang seperti saya sebutkan tadi, kalau di luar negeri mungkin kadang-kadang ada salary dan lain sebagainya. Kalau kita Hmm, rata-rata masih mayoritas istilahnya fee for service. Jadi nasi bijisnya dapatnya berapa,
kita dibayari kayak berapa persen dari inasi bisnisnya. Ada juga yang Hmm. pakai sistem remunerasi dan lain Ya, sebagainya. ya, Jadi, ya. Mm-mm. jadi ya ada juga yang kayak gini. Kalau misalnya inasi bisnisnya rugi gitu ya, inasi bisnisnya rugi, pasiennya nggak Mm-mm. dapat klaim-klaiman. Jadi walaupun dia sudah melakukan tindakan, dia nggak Mm-mm. ada nggak dapat jasa medis sama sekali. Sudah capek-capek, perdarahan dan lain sebagainya. Kadang-kadang dia malah nggak dapat jasa medis sama sekali. Dan itu semua Mm-mm. memang kewenangannya direksi rumah sakit. Nah, itu yang mungkin juga akan diperjuangkan oleh dokter di tempat kita. Tapi apapun Mm-mm. itu, kalau dokternya dapat dari fasilitas kesehatan kok susah sekali, susah sekali. Mm-mm. Jadi dokter ini malah kasihan kalau menurut saya. Kita tetap Ya, harus makanya berjuang itu. itu. Mm-mm. Ya, ya, makanya itu kan agak gerah juga sih, Gal, dengar Ya, orang ya, ngomong ya, kita ya, tuh ya, panen, ya, ya, panen, panen. ya, Malah ya, mungkin ya. kalau kita survei, orang yang pertama pengen wabah ini hilang tuh mungkin tenaga kesehatan. Bener nggak? Iyalah, ya, Iyalah, ya. Kita karena tahu kita sendiri di tempat sangat kita beresiko. sudah mulai banyak yang positif dan lain sebagainya. Mm-mm. Ini harus jadi perhatian kita semua lah. Artinya rumah Mm-mm. sakit overload, jadi alurnya di rumah sakit kadang-kadang jadi nggak bisa ideal sehingga penularan Mm-mm. lebih mudah. Kita harus 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 tetap memikirkan itu. Jadi ya ketularan pun juga bisa nggak di rumah sakit karena penyebarannya di Iya, masyarakat benar. Di mana-mana. sekarang. Mm-mm. Dokternya bisa kena dari masyarakat, akhirnya dokternya nggak bisa bekerja dan lain sebagainya. Itu juga juga pasti Mm-mm. akan merugikan fasilitas kesehatan itu sendiri. Seperti Mm. itu. Iya, iya. Dan untuk rapid test sama swab yang bayar tadi udah jelas ya kayaknya ya. Karena memang ini Ya, ya, problemnya ya, bukan problem di kita aja. ya, Jadi ini juga ya. ada problem di pemerintah. Dan kita dari dokter sudah berusaha untuk selalu sounding ke mereka. Untuk Betul, betul. menyediakan Jadi kita screening gratis. Heeh. kita tetap ikhtiar kok. Kita ikhtiar ke pemerintah. Jadi Heeh. istilahnya jangan dianggap dokter itu musuhnya masyarakat lah ya. Dokter Ya, itu ya, boleh benar. Akhir-akhir ini gitu, Gal. kita ini yang pertama yang paling penting harus dipahami bersama, kita nggak dapat uang langsung loh ya dari Hmm. klaim-klaim itu karena semuanya jatuhnya ke rumah sakit. Dan Mm-mm. insya Allah organisasi profesi kita, IDI itu IDI, POGI dan lain sebagainya, pokoknya semua organisasi profesi lah tentunya punya concern untuk masalah ini. Kayak misalnya anak gitu ya, organisasi profesinya anak memberikan memberikan usulan kepada pemerintah supaya nggak buka sekolah dan lain sebagainya. Mm-mm. Sebenarnya Mm-mm. kalau dipikir ngapain sih dokter kok mikirin hal itu kan urusannya pemerintah dan lain sebagainya. Tapi nggak seperti itu. Kita ini biasanya karena kita tahu data yang sakit dan lain sebagainya, kita selalu akan memberikan anu lah, istilahnya masukan lah ke pemerintah Masukan. Mm-mm. dan lain sebagainya. Jadi jangan Mm-mm. jangan anggap, kalau bisa jangan nganggap dokter itu musuh lah. Kita ini sama-sama, kita posisinya sama-sama. Kita lagi Mm-mm. perang, kita lagi wabah lawan COVID-19. Kita punya peran Mm-mm. masing-masing. Masyarakat punya Ya, peran di benar. sini, dokter punya peran di Mm-mm. sini, pemerintah punya peran di sini. Tidak mudah. Mm-mm. Italia aja kolaps, US aja Ya, Pak. kolaps. Hmm. Kita harus tetap Ya. bersatu untuk melawan ini. Memang nggak ideal, yaitu kita Mm. kasih masukan dan lain sebagainya. Tapi Oke. jangan sampai kontraproduktif lah, jangan sampai Mm-mm. berasumsi ini, berasumsi itu, walaupun itu belum tentu benar. Intinya Oke, gitu sih. setuju. Ya, jadi intinya ini sebenarnya belum ada yang siap kan dengan kondisi wabah ya. Mau Betul, kita betul. dokter, fasilitas kesehatan, pemerintah, masyarakat. Tapi ya lebih Ya, baik ya, kita sudah jangan sampai lah ada satu pihak yang istilahnya yang ngompori sesuatu terus kita langsung percaya, langsung ya, ya ya, ya, kalau kayak gitu ya gimana kita mau kerjasama ya. Ini kan sama-sama salah kita bersama gitu loh. ya. Ya, oke deh. Pas Gal waktunya udah mau selesai. Udah Ya mau wes, selesai. makasih banget. Terus Nah, anu aja moga-moga nggak, titip titip mm-mm. titip anu nggak, titip memberikan semangat untuk para dokter Ya, yang pasti, melihat. pasti, pasti. Jadi Mm-mm. tadi saya barusan ikut anu apa namanya, ikut ikut ada tausiah dari Ustadz gitu ya. Ada Mm, bagus ayat dari Al-Maidah ayat 32 ya, di sana mm, menyebutkan bahwa kalau kita memelihara atau menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh penduduk bumi. Jadi mm. harapannya walaupun dokter ini di fitnah ini fitnah itu, kita tetap aja lah, Mm. kita Ya, kerja secara oke. profesional, semangat Pasti, lah pasti. Mm-mm. untuk Oke. mengobati pasien ini. Mm-mm. Itu aja sih. Ya. Mm-mm. Ya, ya. Oke, thank you Gal ya. Oke, oke, Thank you Gar. informasinya. Moga-moga Ayo, bisa ayo. juga
mencerahkan masyarakat ya. Oke, sukses Amin. Gal, sehat-sehat. Ayo, 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 Oke, sama-sama, Nger. dah. Ayo, ayo.